Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana Putri dengan NIM F1D2210063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi protozoa. Pengertian protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, artinya pertama, dan zoon, artinya hewan. Karakteristik protozoa. Protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari algae karena tidak berklorofil. Dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel. Serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Bentuk tubuh. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ukuran tubuhnya antara 3-1000 mikron. Tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun demikian, protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, bulat, memanjang, atau seperti sandal. Bahkan ada yang bentuknya tidak menentu, juga ada yang memiliki flagal atau bersilia. Habitat protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Protozoa laut yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Ciri-ciri umum protozoa. 1. Organisme uniseluler. 2. Eukariotik. 3. Hidup soliter atau berkoloni. 4. Sifat hidupnya kosmopolit. 5. Umumnya heterotrof. 6. Hidup bebas, saprofit atau parasit. 7. Protozoa merupakan bagian plankton di air tawar, air laut, dan berperan penting sebagai indikator polusi. 8. 19. Protozoa dapat menimbulkan penyakit. 9. Dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Dan terakhir, alat gerak berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Reproduksi. Protozoa berkembang biak melalui reproduksi aksesual langsung dengan pembelahan sel. Yang kedua, reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Klasifikasi. Rhizopoda atau Sarcodina, 2 Flagellata atau Mastigophora, 3 Ciliata, dan 4 Sporozoa. Rhizopoda atau Sarcodina memiliki ciri-ciri alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia, hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup di dalam tubuh hewan atau manusia. Contohnya Amoeba proteus, Foraminifera, Rachella, Radiolaria. Flagellata atau Mastigophora bergerak dengan flagal atau bulu cambuk, dibedakan menjadi 2, yaitu Flagellata autotrophic atau berkloroplas, dapat berfotosintesis. Contohnya Euglena viridis, Noctiluca miliaris, Volvox globator. Kedua ada Flagellata heterotrophic atau tidak berkloroplas, contohnya Trypanosoma, Gambius, sama Leishmania. Ciliata, alat geraknya berupa cilia atau rambut getar, bentuk tubuh tetap, hidup di air tawar yang banyak, mengandung zat organik. Anggota ciliata ditandai dengan adanya cilia atau bulu getar pada seluruh tubuhnya. Kebanyakan ciliata berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan pembelahan biner melintar. Kebanyakan ciliata hidup bebas. Contoh ciliata Paramecium, Caudatum, Balantidium coni. Sporozoa. Protozoa yang tidak memiliki alat gerak, bersifat pasif pada manusia atau hewan, bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Tubuh sporozoa berbentuk bulat atau oval, mempunyai nukleus, tapi tidak mempunyai vakuola kontraktil. Contohnya Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax. Peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan, menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan,
air, termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Contoh foraminifera, kerangkang yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah globigerina. Yang ketiga, radiolaria, kerangkanya jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radioklaria yang dapat digunakan sebagai bahan pengusut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.